Membangun rasa cinta seumur hidup terhadap aktivitas fisik pada anak-anak adalah tujuan banyak orang tua. Kenapa? Karena ketika anak-anak mengembangkan rasa cinta terhadap sesuatu seperti olahraga sejak dini, biasanya hal itu akan tetap melekat pada mereka sepanjang hidup. Untuk memastikan anak kamu mendapatkan cukup olahraga ketika mereka semakin besar, kamu perlu membentuk dasar penghargaan seumur hidup terhadap olahraga pada masa-masa dini mereka. Terus tonton video ini untuk mengetahui bagaimana cinta terhadap olahraga dimulai di rumah. Mendapatkan ide untuk menginspirasi anak-anak kecil agar aktif bergerak dan menikmatinya, serta mempelajari mengapa anak-anak yang aktif secara fisik akan menjadi orang dewasa yang aktif. Dasar yang kamu bentuk dengan anak-anak kecil sangat penting bagi kesehatan mereka secara keseluruhan. Denise Hudelroff, MD, dokter spesialis anak dan direktur Healthy Weight and Wellness Center di Stony Brook Children's Hospital, mengatakan bahwa anak-anak meniru tindakan orang tua dan tokoh penting lainnya dalam kehidupan mereka dalam berbagai perilaku gaya hidup, termasuk aktivitas fisik dan kebiasaan kebugaran. Anak yang mengamati orang tua atau tokoh panutan mereka terlibat dalam tingkat aktivitas fisik yang sehat lebih mungkin menerima perilaku ini untuk diri mereka sendiri, katanya. Demikian juga, anak yang melihat pengasuh mereka duduk di sofa dalam waktu lama dan terlibat dalam perilaku yang tidak aktif, lebih mungkin menerima perilaku ini sebagai norma mereka, tambah Hudelroff. Natasha Trentacosta, MD, spesialis olahraga anak dan dewasa, serta ahli bedah ortopedi di Cedars Sinai Kerlan Joby Institute di Los Angeles, setuju. Orang tua, pengasuh, dan pendidik adalah panutan bagi anak-anak kecil karena anak-anak melihat mereka sebagai contoh dalam menjalani kehidupan, katanya. Anak-anak yang secara teratur melihat orang tua mereka mengikuti olahraga dan aktivitas kebugaran lebih mungkin untuk melakukannya sendiri. Ini penting terutama ketika saat ini screen time semakin meningkat di kalangan anak-anak kecil dan aktivitas fisik semakin berkurang, kata Trentacosta. Membentuk kebiasaan sehat sejak usia dini akan tetap melekat pada mereka seiring mereka tumbuh. Kunci untuk menginspirasi cinta terhadap olahraga sejak usia dini adalah berfokus pada bersenang-senang. Seperti orang dewasa, anak-anak mungkin kurang tertarik pada sesuatu yang tidak mereka nikmati. Selain itu, jika mereka bersenang-senang dengan olahraga, kemungkinan mereka ingin lebih banyak melakukannya lagi. Setiap anak itu unik dan beberapa lebih cenderung tertarik pada olahraga dan aktivitas fisik daripada yang lain, kata John Gallucci Jr., CEO Jaguar Physical Therapy. Itulah mengapa penting untuk menemukan kegiatan yang disukai oleh anak kamu dan mengubahnya menjadi kegiatan yang mendorong mereka untuk bergerak lebih banyak. Anak-anak, terutama anak-anak kecil, seharusnya tidak merasa bahwa olahraga adalah tugas yang membosankan, kata Gallucci. Ketika anak-anak semakin besar dan lebih terlibat dalam olahraga terorganisir, ingatlah bahwa beberapa anak menyukai olahraga terstruktur dan kompetisi, tetapi banyak juga yang tidak. Pertahankan definisi olahraga yang lebih luas, mencakup jalan-jalan bersama keluarga, menari di ruang tamu, memanjat pohon, yoga, atau hal-hal lain yang mereka sukai. Membuat anak-anak tertarik pada olahraga dan aktivitas fisik sejak usia dini, meningkatkan kemungkinan bahwa mereka akan merasakan semua manfaatnya lebih cepat dan minat mereka pada olahraga kemungkinan akan terus berkembang seiring mereka bertumbuh. Bergerak setiap hari sangat penting untuk perkembangan fisik, mental, dan emosional anak kamu. Ini juga membantu menciptakan dasar partisipasi aktif dalam kegiatan kebugaran sebagai orang dewasa. Aku punya 12 tips untuk membantu kamu menginspirasi cinta olahraga pada anak atau adik kamu sejak usia dini. Pertama, pastikan kegiatan sesuai dengan usia. Meminta anak berusia 3 tahun buat ikutan badminton di lapangan standar mungkin bukan cara terbaik untuk mendorong kebiasaan olahraga. Namun, menggunakan net rendah dan memberikan raket ukuran anak-anak dengan bola besar meningkatkan keberhasilan dan meningkatkan faktor kesenangan. Kedua, fokus pada keterampilan motorik. Mengembangkan keterampilan motorik sangat penting bagi anak-anak, terutama anak usia prasekolah. Keterampilan ini membantu anak-anak dalam keseimbangan, kekuatan, koordinasi, dan waktu reaksi. Jika kamu memiliki balita dan anak prasekolah, adakan kegiatan yang berpusat pada tendangan atau lemparan bola.
melompat, memanjat, rintangan, atau mengendarai sepeda atau sepeda roda 3. Pastikan mereka menggunakan helm dan perlengkapan pelindung lainnya saat mengendarai sepeda. Dan awasi mereka dengan baik saat mereka memanjat atau menggunakan mainan atau perangkat bergerak. Ketiga, sediakan mainan aktif. Saat memilih mainan dalam ruangan dan luar ruangan, sertakan barang-barang yang membutuhkan permainan aktif seperti bola untuk anak-anak kecil dan sepeda atau skuter untuk anak-anak yang lebih besar. Pastikan hanya menggunakan mainan yang sesuai dengan usia mereka. Usahakan ada lebih banyak mainan aktif daripada mainan pasif di rumah. Ketika anak kamu meminta mainan baru, mintalah mereka untuk mendonasikan mainan pasif sebagai gantinya. Ini membuat pertimbangan mereka lebih condong pada olahraga dan mengajarkan mereka bahwa lebih sedikit itu lebih baik. Jadinya kamar mereka gak akan berantakan sama mainan yang gak pakai. Keempat, dorong bermain bebas atau free play. Bermain bebas adalah cara anak-anak belajar tentang diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar mereka. Ini juga waktu yang sangat baik untuk menyisipkan beberapa olahraga. Pastikan untuk menyertakan beberapa kesempatan bermain bebas sepanjang hari. Untuk menjaga permainan tetap aktif, dorong anak kamu untuk bermain di luar selama 30 menit dan menggunakan imajinasi mereka untuk membuat rintangan atau perburuan harta karun, mengendarai sepeda atau skuter, atau bermain dengan bola dan mainan luar ruangan lainnya. Kelima, bergabunglah dengan anak-anak kamu dalam beraktivitas. Mengatakan kepada anak-anak usia berapapun untuk berolahraga tidak selalu efektif. Namun jika kamu berpartisipasi dalam kegiatan fisik bersama anak kamu, mereka lebih mungkin ingin berpartisipasi. Selain itu, ini bisa menjadi penghemat waktu bagi orang tua yang bekerja yang ingin berolahraga tetapi sulit meninggalkan anak-anak di luar jam kerja. Keenam, buat jadwal aktivitas. Woodruff merekomendasikan dibuatnya jadwal kegiatan fisik mingguan disertai tujuan. Ini adalah sesuatu yang harus kamu lakukan bersama anak kamu dan pasang di lokasi yang mudah terlihat. Tentukan bersama anak kamu tentang hadiah ketika kalian mencapai tujuan tersebut. Ketujuh, bicarakan tentang kebugaran. Jika kamu ingin menginspirasi anak-anak kamu untuk mencintai olahraga, kamu perlu mengajari mereka apa artinya. Cari kesempatan untuk menciptakan kebiasaan kebugaran positif di rumah. Bicarakan tentang latihan kamu, olahraga, dan kegiatan lainnya, serta seberapa pentingnya hal-hal itu dalam hidup kamu. Di meja makan, misalnya diskusikan tentang makanan dan bagaimana makanan tersebut memberi energi untuk bergerak. Kedelapan, ubah pekerjaan rumah menjadi olahraga. Menggabungkan pekerjaan rumah dengan kompetisi yang aktif memiliki dua manfaat. Anak kamu menyelesaikan tugas rumah tangga dan mereka berolahraga saat melakukannya. Jika kamu memiliki lebih dari satu anak, ubah pekerjaan rumah menjadi kompetisi yang melibatkan olahraga. Misalnya, anak balita dan anak usia prasekolah bisa berlomba untuk menentukan siapa yang bisa melempar cucian mereka ke dalam keranjang paling tepat dan cepat. Di luar rumah, adakan kompetisi dalam membersihkan halaman atau membersihkan kebun. Tentukan bagian halaman masing-masing untuk setiap anak dan orang tua untuk dibersihkan. Orang yang selesai pertama kali menang. Kesembilan, biarkan mereka memilih kegiatan. Bahkan anak-anak kecil pun tahu apa yang mereka sukai dan tentu saja mereka merasa dihargai saat kamu bertanya tentang hal itu. Biarkan anak kamu memilih beberapa kegiatan atau olahraga yang mereka sukai dan berpartisipasilah bersama sebagai keluarga. 10. Bacakan cerita yang menginspirasi olahraga. Toko buku dan perpustakaan penuh dengan buku yang mendorong olahraga pada anak-anak kecil. Kumpulkan beberapa dan biarkan anak kamu memilih 2 atau 3 untuk dibawa pulang. Film-film tentang atlet yang sukses juga menurut aku akan efektif buat menginspirasi anak kamu. 11. Daftar ke taman kanak-kanak yang aktif. Jika kamu membutuhkan penitipan anak atau berencana mendaftarkan anak kamu ke taman kanak-kanak, carilah tempat yang membuat olahraga dan kebugaran menjadi bagian penting dari kegiatan sehari-hari. 12. Coba olahraga terorganisir. Ketika anak-anak sudah cukup besar, kamu bisa pertimbangkan untuk mendaftarkan mereka dalam olahraga terorganisir. American Academy of Pediatrics mengatakan bahwa sebagian besar anak siap untuk olahraga terorganisir sederhana pada usia 6 tahun. Olahraga kelompok seperti sepak bola memiliki kategori usia yang menyesuaikan permainan dengan usia dan tingkat anak.
memungkinkan mereka melatih keterampilan baru sambil belajar tentang kompetisi. The Centers for Disease Control and Prevention atau CDC merekomendasikan agar anak-anak berpartisipasi dalam aktivitas fisik selama 60 menit atau lebih setiap hari. Secara khusus, pedoman aktivitas fisik untuk orang Amerika memberikan kerangka pedoman olahraga bagi orang tua dan pengasuh untuk diikuti berdasarkan kelompok usia. Anak-anak usia 3 hingga 5 tahun harus mendapatkan banyak aktivitas fisik sepanjang hari. Tujuan olahraga pada usia ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan. Anak usia prasekolah harus diberikan berbagai kegiatan dan permainan aktif. Keberagaman adalah kunci saat anak-anak masih kecil. Anak-anak dan remaja usia 6 hingga 17 tahun harus berpartisipasi dalam olahraga intensitas sedang hingga tinggi setidaknya selama 60 menit setiap hari. Ini tidak harus dilakukan sekaligus. Sarankan anak-anak untuk membagi 60 menit menjadi beberapa bagian, misalnya 20 menit berlatih sepak bola, 20 menit bersepeda, dan 20 menit aktivitas fisik di sekolah. Idealnya, anak usia sekolah harus melakukan aktivitas aerobik, latihan penguatan otot, dan latihan penguatan tulang. Namun, sebagian besar dari 60 menit setiap hari harus berupa aktivitas aerobik atau kardiovaskular. Mereka dapat melibatkan latihan penguatan otot dan tulang seperti latihan beban selama 3 hari dalam seminggu. Contoh aktivitas aerobik untuk anak usia prasekolah termasuk bermain tangkap-tangkapan, bermain di taman bermain, bersepeda, berjalan, melompat, menari, berenang, dan lempar tangkap. Sementara itu, aktivitas aerobik untuk anak sekolah dan remaja adalah berlari, bersepeda, olahraga tim, bela diri, menari, lempar tangkap, mendaki, dan berenang. Anak-anak yang mengembangkan kebiasaan aktivitas fisik yang sehat memiliki potensi yang lebih besar untuk mempertahankan kebiasaan tersebut pada masa dewasa. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan kekuatan tulang dan otot, serta membantu menjaga berat badan yang sehat. Woodruff mengatakan manfaat kebugaran ini pada anak-anak dapat berdampak positif pada kesehatan pada masa dewasa. Sebuah studi observasional besar yang melibatkan lebih dari 48.000 perempuan pasca menopause menemukan bahwa tingkat aktivitas fisik saat masa kanak-kanak yang diingat berkaitan dengan tingkat aktivitas pada masa dewasa. Perempuan yang aktif pada masa kanak-kanak berpartisipasi dalam tingkat aktivitas fisik yang lebih tinggi pada masa dewasa, dengan rata-rata sekitar 2,8 jam metabolic equivalent atau MET per minggu lebih tinggi daripada perempuan yang tidak aktif pada masa kanak-kanak. Studi lain menemukan bahwa berpartisipasi dalam olahraga pada usia 10 tahun berkaitan dengan peningkatan aktivitas fisik pada usia 42 tahun. Namun studi ini juga melihat bahwa berbeda dengan berpartisipasi dalam olahraga, permainan di luar ruangan pada usia 10 tahun tidak berkaitan dengan partisipasi dalam aktivitas fisik pada usia 42 tahun. Anak-anak yang aktif secara fisik lebih cenderung menjadi orang dewasa yang aktif dan umumnya menjalani gaya hidup yang lebih sehat seiring bertambahnya usia. Ketika olahraga dan aktivitas fisik diperkenalkan pada usia muda, penelitian telah menunjukkan bahwa gaya hidup yang lebih sehat dan lebih bugar yang terbentuk sejak dini akan terus berlanjut sepanjang hidup mereka, kata Gallucci. Jadi teman-teman, salah satu hal terbaik yang dapat kamu lakukan untuk kesehatan anak-anak kamu adalah mengajak mereka bergerak sejak usia dini. Melakukan itu tidak hanya akan membantu mereka berhasil di sekolah dan menjaga kesehatan selama masa sekolah, tapi juga membantu menumbuhkan cinta terhadap olahraga sepanjang hidup mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe pada channel ini untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya tentang kesehatan dan olahraga. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Stay active, stay healthy. Peace.